Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Hakim dari kelas A Teknik Informatika 2023. Nah, untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, jadi nanti presentasi ini akan membahas hal seperti OSI layer, TCP/IP, protokol jaringan, dan juga fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, ini ada pengertian. Jaringan komputer merupakan sistem yang memungkinkan perangkat-perangkat, contohnya seperti komputer, ponsel, server, dan lain-lain yang saling berkomunikasi satu sama lain, berbagi data, dan juga sumber daya. Nah, jaringan ini mencakup perangkat keras seperti router, switch, dan media transmisi seperti kabel ataupun nirkabel. Nah, standarisasi ini diperlukan karena perangkat dari berbagai produsen ini berbeda-beda dan membutuhkan aturan yang sama agar dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, standarisasi ini juga menghindari kebingungan atau ketidaksesuaian dalam pengiriman data. Nah, jadi untuk pengertian ini, mengapa sih standarisasi diperlukan? Standarisasi ini diperlukan karena tadi perangkat dari berbagai produsen ini berbeda-beda, ya sehingga membutuhkan aturan yang sama agar dapat saling berkomunikasi. Standarisasi ini menghindari kebingungan atau kesesuaian dalam pengiriman data. Contohnya itu seperti komputer dengan sistem operasi yang berbeda-beda, tetapi tetap bisa mengakses internet yang sama berkat protokol standar seperti TCP/IP ini. Nah, selanjutnya ada model OSI. OSI ini kepanjangan dari Open System Interconnection. Nah, jadi model OSI ini merupakan model teoritis yang menggambarkan cara data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Nah, model OSI ini digunakan sebagai panduan untuk memahami bagaimana data bergerak dari satu perangkat ke perangkat lain melalui melalui jaringan. Nah, model ini terdiri dari 7 lapisan atau 7 layer. Dan setiap lapisan ini memiliki tanggung jawab ataupun fungsi spesifik dalam proses pengiriman data. Nah, model ini memberikan struktur yang jelas, nah dari mulai fisik hingga pengaplikasiannya, sehingga memudahkan para insinyur jaringan atau engineer jaringan ini memahami dan mengelola komunikasi data. Nah, model OSI ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada akhir 1970-an untuk membantu memahami bagaimana sih komunikasi jaringan itu terjadi dan juga memudahkan interoperabilitas antar sistem dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, untuk layer OSI layer yang pertama ini ada physical layer. Jadi physical layer ini mengatur aspek fisik dari komunikasi jaringan, seperti jenis konektor apa yang digunakan, frekuensi apa yang digunakan, dan juga topologi jaringannya. Nah, pada lapisan ini, data hanya diperlukan sebagai bit-bit elektronik ataupun sinyal cahaya yang harus dikirimkan melalui media transmisi. Nah, perangkat yang bekerja di layer ini mencakup kabel, penguat sinyal, atau repeater, dan juga berbagai perangkat lain yang mengatur transmisi fisik. Nah, di sini ada contohnya seperti kabel Ethernet, sinyal Wi-Fi, dan juga fiber optik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini ada OSI layer 2, yaitu data link layer. Nah, jadi pada data link ini bertanggung jawab untuk mengontrol pengiriman data yang andal antar perangkat yang terhubung secara langsung. Contohnya seperti dalam satu jaringan lokal ataupun LAN. Jadi layer ini mengemas data menjadi frame dan juga mengelola bagaimana sih frame tersebut dikirimkan ke perangkat tujuan dalam jaringan. Nah, data link layer ini juga memperbaiki kesalahan yang terjadi selama pengiriman data melalui media fisik. Contohnya itu seperti kesalahan bit. Nah, selain itu, setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan diberikan alamat MAC yang unik ataupun disebut dengan MAC address yang digunakan oleh layer ini untuk memastikan data itu sampai ke perangkat yang tepat. Nah, contohnya ini ada Ethernet, Wi-Fi, dan juga MAC address.
Nah, pada OSI layer yang ketiga ini ada network layer. Jadi network layer ini bertanggung jawab atas pengelamatan logis dan juga penentuan rute untuk mengirimkan data antar jaringan yang juga berbeda. Nah, ini adalah lapisan yang merouting atau pemilihan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan akhirnya. Dan juga pada layer ini pun data dikemas menjadi paket-paket yang akan membawa informasi pengirim dan penerima berupa alamat IP atau IP address. Nah, router ini yang bekerja pada network layer ini akan menentukan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan faktor. Contohnya seperti kemacetan jaringan maupun jarak. Nah, contohnya yang di sini seperti IP address dan router. Selanjutnya ada OSI layer keempat yaitu transport layer. Nah, transport layer ini bertanggung jawab mengelola aset komunikasi antar dua perangkat di jaringan. Nah, protokol seperti TCP ini digunakan untuk memastikan data penerima dalam urutan yang benar tanpa kehilangan. Protokol ini memecah data menjadi segmen, memeriksa kesalahan, dan juga menyusun ulang segmen di tujuan. Sebaliknya, UDP lebih sederhana dan lebih cepat, tetapi tidak menjamin urutan ataupun pengiriman data yang sesuai. Cocok untuk aplikasi real-time, contohnya seperti video streaming. Nah, contohnya ini ada Transmission Control Protection, protokol, atau TCP, dan juga user diagram, datagram protokol atau UDP. Posisi layer kelima yaitu session layer. Nah, pada layer ini memungkinkan dua perangkat di jaringan berkomunikasi dengan cara mengelola sesi ataupun percakapan di antara mereka berdua. Nah, jika terjadi gangguan, lapisan ini dapat mencoba memulai kembali sesi tanpa harus memulai seluruh proses komunikasi pun dari awal. Ini sangat penting dalam aplikasi seperti panggilan video atau video call ataupun konferensi virtual seperti Zoom atau Google Meet yang dimana sesi ini harus dijaga tetap stabil. Selanjutnya ada opsi layer keenam yaitu presentation layer. Nah, layer ini memformat dan juga memproses data sehingga dapat dibaca oleh aplikasi di lapisan berikutnya. Misalkan data mungkin harus dikompresi untuk efisiensi jaringan ataupun dienkripsi untuk keamanan sebelum dikirim. Nah, presentation layer juga menangani konversi data antar sistem yang menggunakan format yang berbeda. Contohnya, seperti saat mentransfer file antara perangkat Windows dan juga Unix. Nah, contohnya ini ada seperti SSL atau Secure Socket Layer untuk inskripsi dan juga ASCII untuk pengkodean karakter. Nah, ini ada OC layer yang ketujuh ataupun OC layer yang terakhir, yaitu application layer. Jadi layer ini adalah tempat aplikasi seperti browser web atau HTTP, email, SMTP, atau file sharing FTP beroperasi. Nah, semua ini akan berinteraksi yang kita lakukan di perangkat, seperti menjajah web atau browsing web, ataupun mengirim email terjadi di application layer. Nah, layer ini memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima sesuai dengan format aplikasi yang digunakan pengguna. Contohnya yang seperti saya sebutkan tadi ada HTTP atau web, ada FTP, file sharing, ataupun DNS. Selanjutnya ada model TCP/IP. Jadi TCP/IP ini adalah model komunikasi yang digunakan oleh internet yang terdiri dari empat lapisan, yaitu network interface, internet transport, dan juga application. Model ini lebih sederhana daripada OSI karena didasarkan pada implementasi protokol yang nyata. Jadi model TCP/IP ini dirancang untuk komunikasi internet hanya empat lapisan yang lebih berfokus dibandingkan OSI. Nah, model ini lebih praktis dan digunakan secara luas. Contohnya, seperti saat kita ingin mengirim pesan melalui aplikasi chat. Sebut saja misal seperti Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Nah, data kita ini akan melewati protokol TCP/IP agar sampai ke si penerimanya. Apa itu sih TCP?
Jadi TCP ini merupakan sebuah pengiriman data yang andal dengan proses handshake 3 tahap. Jadi TCP ini bekerja dengan memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dari pengirim ke penerima. Protokol ini memeriksa apakah semua segmen telah diterima dalam urutan yang benar. Jika ada segmen yang hilang, TCP akan memerintah segmen tersebut dikirim ulang. Nah, proses ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan integritas data. Contohnya seperti pengiriman file dan juga email. Nah, selanjutnya apa sih itu UDP? Jadi, UDP ini adalah protokol yang lebih sederhana dan juga lebih cepat dibandingkan TCP karena tidak memerlukan pengurutan ataupun pengecekan ulangan data. Jadi UDP ini lebih cepat daripada TCP karena tidak membebani jaringan dengan pengiriman ulang ataupun pengurutan data. Nah, protokolnya cocok untuk aplikasi seperti streaming video atau video call atau game online yang dimana sedikit kehilangan data ini tidak terlalu bermasalah. Tetapi kecepatan adalah hal yang paling utama. Nah, di sini ada fiturnya yaitu connectionless dan juga namun juga tidak menjamin pengiriman data yang sempurna. Nah, di sini ada protokol lainnya. Yang pertama itu ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Ya, itu protokol yang digunakan untuk mengakses dan juga mengirimkan data di web. Yang kedua ada Domain Name System atau DNS, yaitu protokol yang mengubah nama domain menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh jaringan. Dan yang terakhir ada File Transfer Protocol atau FTP yang berarti ini untuk protokol untuk mengirim data file dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Nah, jadi selain TCP dan UDP ini ada banyak protokol jaringan yang mendukung aktivitas online kita sehari-hari. Contohnya pada HTTP yang kita gunakan saat browsing web. Nah, sementara DNS ini memastikan kita bisa mengetik alamat situs. Contohnya seperti yang mungkin setiap hari kita gunakan seperti google.com, alih-alih IP address yang tentu saja yang kita sulit ingat ya. Apalagi untuk alamat-alamat situs yang lain seperti contohnya misalnya seperti youtube.com, classroom.com itu memiliki IP address yang berbeda-beda yang tentunya sangat sulit untuk kita ingat. Dan FTP ini untuk membantu kita mengirim atau menerima file dari server. Selanjutnya ada fungsi port. Nah, sebelum itu, apa sih itu port? Jadi port adalah titik akhir komunikasi pada komputer. Atau itu port adalah nomor yang mengidentifikasi aplikasi atau layanan tertentu di komputer saat data dikirimkan. Jadi ketika kita mengakses layanan tertentu seperti membuka halaman web atau mengirim email, komunikasi menggunakan port yang spesifik. Port ini seperti bisa diibaratkan sebagai pintu yang digunakan oleh data untuk masuk atau keluar dari sistem dan setiap layanan ini memiliki port default masing-masingnya. Sebagai contoh, port 80 ini untuk HTTP ataupun untuk mengakses web. Lalu port 443 ini untuk HTTPS akses web yang sudah aman atau HTTP yang sudah di-secure. Dan terakhir ada port 25 untuk SMTP ataupun untuk mengirim email. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.